Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya di Bagi-Bagi Cerita Sejarah Alkitab. Dan hari ini saya melanjutkan pembelajaran kita di surat Yohanes yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di surat Yohanes ini, Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai penatua. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Nah, kenapa penatua? Barangkali ini adalah gelar terhormat yang diberikan jemaat kepada Rasul Yohanes. Kenapa? Karena usianya yang sudah lanjut dan kedudukannya yang sangat terhormat sebagai satu-satunya rasul yang masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, di surat Yohanes yang kedua ini, Yohanes menulis surat ini kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Nah, beberapa sarjana teologi ya menafsirkan bahwa ibu yang terpilih ini secara kiasan sebagai suatu gereja lokal. Nah, sedangkan anak-anaknya sebagai anggota jemaat. Nah, dan anak-anak saudaramu yang terpilih di ayat 1 ayat 13. Dikatakan salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, mungkin ini yang dimaksud sebagai jemaat tetangga. Tetapi ada yang menafsirkan berbeda. Bahwa kata ibu ini adalah sebagai seorang janda yang dihormati, yang dikenal Yohanes dalam sebuah jemaat lokal di Asia Kecil. Ya. Kata anak-anaknya di ayat 1 dan anak-anaknya saudaramu di ayat 13. Nah, menunjukkan bahwa ibu ini sangat dikenal oleh gereja-gereja di wilayah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemungkinan besar seperti surat Yohanes lainnya, ya, surat ini ditulis di Efesus di antara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Dan Yohanes di surat ini mengingatkan kepada dalam tanda petik ibu yang terpilih itu tentang hal memberi tumpangan, salam atau sokongan kepada pekerja keliling, ya, guru-guru, penginjil, dan nabi-nabi yang sebenarnya sudah menyimpang dari kebenaran rasuli dan menyebarkan ajaran palsu. Ya, jadi Rasul Yohanes mengingatkan agar ibu ini tidak ikut berperan dalam menyebarkan ajaran yang salah, sehingga ikut bersalah. Nah, Bapak Ibu, surat ini mengecam ajaran palsu seperti yang dikecam dalam surat 1 Yohanes sebelumnya, surat pertama Yohanes ya. Surat ini menggarisbawahi suatu peringatan yang juga terdapat dalam 1 Yohanes mengenai bahaya guru palsu yang menyangkal bahwa Yesus Kristus Tuhan, ya. Dan mereka menyimpang dari berita-berita atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Di pasal 1 ayat 7 sampai 8, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, Yohanes memuji dalam tanda petik ibu yang terpilih dan anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Ya. Di pasal 1 ayat keempat, di sana dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nah, dan di surat ini juga Yohanes ya menjelaskan tentang kasih yang sejati itu terwujud dalam menaati perintah Kristus dan mengasihi sesama. Ya, di ayat yang 6 jelas di sana dituliskan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan selanjutnya dalam surat ini juga dijelaskan bahwa kasih Kristen itu harus membedakan di antara kebenaran dan kesalahan dan tidak membuka pintu bagi guru-guru palsu. Dan itu jelas dicatat dalam ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah.
Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nah, selanjutnya dalam Yohanes pasal kedua ini juga, Rasul Yohanes menjelaskan untuk menerima guru palsu dengan ramah, itu berarti berpartisipasi dalam kesalahan. Ya. Di ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, surat ini singkat. Kenapa? Karena Yohanes merencanakan untuk berkunjung kepada tanda petik ibu ini untuk berbicara berhadapan muka. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-12, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Jadi itulah alasan kenapa surat ini sangat singkat. Nah, di dalam surat Yohanes yang kedua ini, kita melihat ada 3 ciri utama yang menandai surat ini. Yang pertama, ciri dari kitab ini terpendek dalam perjanjian baru. Karena hanya terdiri dari 13 ayat. Kemudian yang kedua, kitab ini sangat mirip dengan surat-surat yang lain ya, dalam beritanya, kosakatanya, gaya penulisannya yang sangat sederhana. Dan yang ketiga, surat ini dengan tegas mengingatkan bahwa seorang yang tidak tinggal dan melangkah keluar dari ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam surat Yohanes yang kedua ini ada ajaran-ajaran utama yang kita bisa peroleh dari kitab ini. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 1-3, ini pengajaran tentang kebenaran. Ya. Di ayat ini, di bagian-bagian ini, Rasul Yohanes mengungkapkan sumber kebenaran orang Kristen. Kebenaran itu tetap berada di dalam orang Kristen untuk selama-lamanya, yaitu keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pelajaran yang kedua, kita bisa lihat di ayat 4 sampai dengan 11. Ini pengajaran dalam perintah. Ya, bagian ini adalah perintah dari Rasul Yohanes agar setiap kegiatan orang Kristen tetap berjalan di dalam kebenaran, yaitu dengan mengikuti ajaran Kristus tentunya. Dan pelajaran yang ketiga kita bisa peroleh di ayat 12 sampai dengan yang 17. Ya, di sana kita bisa mendapatkan pengajaran tentang pengucapan syukur. Di mana dalam bagian ini Rasul Yohanes menyatakan hasil bagi setiap orang yang tetap berada dalam ajaran Tuhan Yesus, yaitu kehidupan di dalam sukacita. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran surat Yohanes yang kedua ini, yang pertama adalah keadaan jemaat pada waktu itu sedang diganggu oleh pengajar-pengajar sesat yang tidak mengakui Yesus Kristus sudah datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan kesimpulan yang kedua, bahwa para penyesat itu atau antikristus itu berusaha menarik orang-orang Kristen untuk mengikuti ajarannya. Tetapi Rasul Yohanes segera mencegahnya dengan ajaran-ajaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa pesan untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita melalui surat Yohanes yang kedua ini? Yang pertama, pesan buat kita semua adalah bahwa penyertaan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam kebenaran dan kasih. Dan penyertaan itu selalu setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan perintah Bapa. Ya, kalau kita mau hidup kebenaran, kita harus mengikuti perintah Bapa. Yang ketiga, mengikut perintah Tuhan Yesus itu tentang hidup harus saling mengasihi. Dan yang keempat, kita harus tetap waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Demikian pelajaran surat Yohanes yang kedua. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe dan mengklik lonceng sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika
Nah, saya menyampaikan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.